sikap politik bebas dari seorang Gibran sebagai seorang wali kota Solo memang sedang mengirim signal pesan tersirat dari seorang aktor politik bernama Joko Widodo. Artinya apa? Apakah Gibran ini jalan sendiri, tidak berkoordinasi dengan Pak Jokowi, atau memang ini bagian dari komunikasi politik yang sedang dijalankan Pak Jokowi? Tidak mungkin semuanya Mas Gibran bebas melakukan segala macam. Ya, kalau kita bicara tentang politik elektoral, popularitas dan elektabilitas Gibran ini tidak terlampau kuat misalnya dibandingkan Erick Thohir, dibandingkan Ridwan Kamil, dibandingkan Khofifah, Mahfud MD, dan seterusnya. Jadi agak menerka-nerka sebenarnya di mana basis kekuatan politik yang dimiliki oleh Mbak Gibran ya. Tapi secara umum kalau kita mau lihat dari jauh, satu-satunya kekuatan politik dari Gibran itu adalah ada harapan sepertinya bagaimana pendukung Jokowi itu secara perlahan migrasi gitu ya, mendukung Gibran Rakabuming Raka. Kan itu yang sebenarnya menebalkan satu keyakinan. Jadi satu-satunya cara sebenarnya bagaimana untuk melihat kekuatan politik Gibran adalah melihat bagaimana peta politik kekuatan Jokowi yang selama ini memang misalnya sebagian besarnya itu terafiliasi di Jawa Tengah, sebagian di Jawa Timur, dan di tempat-tempat yang lain. Saya kira di situ, Prima. Janganlah kita pura-pura tidak tahu. Itu tidak baik, ya. Udahlah, bangsa yang besar kalau bisa menjaga budaya bangsanya, dia akan sukses. Dan ingat, ini reformasi saya katakan. Rakyat itu sudah cerdas. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Beberapa lembaga survei menyampaikan hasil sikinya Prabowo dan Gibran berada di puncak survei mengalahkan pasangan Ganjar dan Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Keunggulan Prabowo Gibran disebabkan bala tentara yang banyak dan kuat, dukungan penuh dari Presiden Jokowi dan Barisan Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang beranggotakan partai-partai besar seperti Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan lain-lain. Tapi karena Pilpres masih 3 bulanan lagi, Prabowo Gibran masih belum aman. Mereka harus selalu waspada, hati-hati agar tetap berada di puncak. Ya, meski pasangan Prabowo Gibran mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo, namun belum tentu memenangkan Pilpres 2024. Jangan meremeh kecerdasan dan kelurahan hati nurani masyarakat Indonesia. Masyarakat mengerti mana yang baik untuk negara dan mana yang tidak. Jadi belum tentu menang indikasi Jokowi, condong ke salah satu pasangan terlihat dan seringnya Presiden cawe-cawe soal Pilpres 2024. Perkara cawe-cawe tersebut sejatinya tentu diketahui tujuannya oleh masyarakat. Jika anak kita ikut suatu pertandingan, tentu saja kita menginginkan anak kita jadi pemenang. Masa dibiarkan jadi pecundang, ya kan? Seluruh rakyat Indonesia tahu tujuannya, sehingga kita perlu budi nurani kemanusiaan untuk menentukan siapa presiden kita di 2024. Nggak mudah, tapi insya Allah bisa dalam menghadapi situasi politik dewasa ini. Masyarakat dihimbau meningkatkan kepercayaannya pada negara ini. Kemudian para penyelenggara negara harus membuktikan mereka bisa bersikap netral. Meski sulit memang kondisinya ketika penguat ikut serta dalam pemilu, kita harus percaya kepada KPU, partai politik, dan tentu saja calon-calon pemimpin kita, capres dan cawapres yang sudah mendapatkan nomor urut. Seluruh masyarakat harus optimis. Pemilu 2024 berjalan jujur dan adil. Sampai akhirnya selain percaya terhadap penyelenggara negara, kita pun harus punya nurani sehingga bisa memilih berdasarkan hati nurani, bukan berdasarkan uang yang diberikan Prabowo dan Gibran. Belum aman karena keunggulannya di berbagai survei nggak begitu signifikan. Teringat ketika Ganjar dinilai melakukan blunder terkait Piala Dunia U20, saat itu selisihnya sekitar 7-8% antara kedua capres itu. Kalau dibandingkan elektabilitas Ganjar dengan Prabowo yang diasumsikan selisihnya 7 atau 8% ini, mirip-mirip waktu beberapa bulan yang lalu ketika Ganjar melakukan blunder menolak soal timnas Israel yang ke Indonesia, sehingga Piala Dunia U20 batal. Ya, jadi tuan rumah setelah beberapa lama isu itu mulai menguap, dilupakan. Maka elektabilitas Ganjar ya kembali naik.
Bahkan ketegasan PDIP dan Ganjar menolak kedatangan Israel ke Indonesia di Piala Dunia U20 menjadi tambahan nilai positif sekarang. Apalagi sekarang sedang menjadi pembantaian yang dilakukan oleh Israel di Gaza. Nah, Prabowo Gibran didukung Presiden Jokowi serta memiliki partai koalisi paling banyak dan partai besar keunggulannya dinilai tidak signifikan. Prabowo dan Gibran seharusnya bisa unggul di atas 15% dari Ganjar, selisihnya 7-8%. Masih jauh dari keamanan Ganjar dan Mahfud. Masih berpeluang menyalip kalau Presiden Jokowi tetap memaksakan anaknya Gibran untuk menjadi cawapres. Maka pasangan Prabowo dan Gibran kemungkinan besar akan kalah di Pilpres 2024. Beberapa lembaga survei menyampaikan hasil siginya Prabowo dan Gibran berada di puncak survei mengalahkan pasangan Ganjar dan Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Keunggulan Prabowo Gibran disebabkan bala tentara yang banyak dan kuat, dukungan penuh dari Presiden Jokowi dan Barisan Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang beranggotakan partai-partai besar seperti Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan lain-lain. Tapi karena Pilpres masih 3 bulanan lagi, Prabowo Gibran masih belum aman. Mereka harus selalu waspada, hati-hati agar tetap berada di puncak. Ya, meski pasangan Prabowo Gibran mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo, namun belum tentu memenangkan Pilpres 2024. Jangan meremeh kecerdasan dan kelurahan hati nurani masyarakat Indonesia. Masyarakat mengerti mana yang baik untuk negara dan mana yang tidak. Jadi belum tentu menang indikasi Jokowi. Condong ke salah satu pasangan terlihat dan seringnya Presiden cawe-cawe soal Pilpres 2024. Perkara cawe-cawe tersebut sejatinya tentu diketahui tujuannya oleh masyarakat. Jika anak kita ikut suatu pertandingan, tentu saja kita menginginkan anak kita jadi pemenang. Masa dibiarkan jadi pecundang, ya kan? Seluruh rakyat Indonesia tahu tujuannya, sehingga kita perlu budi nurani kemanusiaan untuk menentukan siapa presiden kita di 2024. Nggak mudah, tapi insya Allah bisa dalam menghadapi situasi politik dewasa ini. Masyarakat dihimbau meningkatkan kepercayaannya pada negara ini. Kemudian para penyelenggara negara harus membuktikan mereka bisa bersikap netral. Meski sulit memang kondisinya ketika penguat ikut serta dalam pemilu, kita harus percaya kepada KPU, partai politik, dan tentu saja calon-calon pemimpin kita, capres dan cawapres yang sudah mendapatkan nomor urut. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.